الحمد لله الكريم التواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الثواب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلينا بشيرا ونذيرا، بشر لمن أطاعه بالجنة وبشر بمن عصاه بدار العقاب. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam tadi sebagian besar umat Islam telah mengisi malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam rangkaian ibadah. Generasi kedua di dalam agama ini yang disebut dengan tabi'in, mereka mencontohkan, di antaranya Al-Imam Ma'dan, Al-Imam Makhul, juga Al-Imam Luqman ibn Amir. Mereka memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah. Kita bisa salat di dalamnya, bisa juga membaca Al-Quran di dalamnya, bisa juga dengan berzikir dan berbagai macam rangkaian ibadah yang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan seluruhnya, apapun permintaannya, yang sebagian besar pasti meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Sya'ban ini turun firman Allah: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, tetapi dari sekian banyak nabi, beliau adalah nabi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin kita. Kita sebagai umat disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang wajib mempercayai dan meyakini nabi-nabi dan rasul yang lain, tetapi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, di antaranya Al-Isra wal Mi'raj, bukan sebagai mukjizat, karena Isra wal Mi'raj tidak dilihat oleh siapapun. Adapun mukjizat syaratnya adalah terlihat. Untuk
membuktikan kalau mereka yang mengaku sebagai nabi dan rasul, mukjizat sebagai penguat, namun Isra wal Mi'raj tidak dilihat oleh siapapun, karena Allah hanya ingin mengkhususkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, linuriyahu min ayatina, kami akan memperlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, hanya beliau yang diberikan kekhususan Isra wal Mi'raj. Semua para nabi dan rasul menyampaikan surga dan neraka kepada umatnya berdasarkan apa yang mereka dengar daripada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada kita tentang surga neraka beserta dengan apa yang ada di alam sana. Beliau bukan hanya mendengar seperti halnya nabi dan rasul yang lain, tetapi beliau mengabarkan kepada kita sebagai orang yang pernah mendengar dan melihat apa yang telah Allah Ta'ala persiapkan untuk kita di alam akhirat nanti. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memberikan informasi kepada kita, ayo orang yang beriman bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dan para malaikat saya bersalawat kepada beliau, dan kalian semua saya perintahkan untuk bersalawat kepadanya. Sampai saat ini saudaraku sekalian, mungkin kita tidak akan beriman kalau bukan karena perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau hijrah, apakah beliau hijrah terang-terangan ataukah beliau hijrah secara sembunyi-sembunyi? Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau hijrah secara terang-terangan. Apakah Sayyidina Umar lebih berani dan lebih hebat dari Rasulullah karena beliau hijrah secara terang-terangan, sedangkan Rasulullah hijrah dengan cara sembunyi? Bukan seperti itu pemahamannya. Tergantung Allah bagaimana memerintahkannya kepada beliau. Sayyidina Umar tidak lebih berani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah justru yang lebih berani. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, setiap kali ada peperangan dan beliau adalah orang yang terkenal dengan keberaniannya, beliau mengatakan, di dalam perang Badar tidak ada yang lebih dekat kepada musuh kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, kecintaan kita. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda daripada cinta adalah mengikuti, betul. Tetapi kita harus merasakannya di dalam hati kita. Ketika kita cinta kepada seorang wanita, orang yang tidak mampu membuat puisi sekalipun, dia mampu untuk berbicara dengan kata-kata yang indah ketika dia mencintai seorang wanita.
Sekarang tatkala kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah, tulislah apakah kita mampu membuat puisi cinta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, itu hanyalah praduga, itu hanyalah sangkaan, padahal kita belum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihatnya bahwa akan datang dan kalian akan dinaungi dengan bulan yang agung. Satu waktu akan menjadi mulia dengan kejadian yang terjadi di dalamnya. Buat Anda yang lahir di tanggal 13 Desember, tanggal 13 Desember itu merupakan hari yang spesial karena Anda lahir di dalamnya. Walaupun sudah berulang-ulang tahun, untuk yang lahir bukan di tanggal 13 Desember bukanlah hari apa-apa, karena dia merasa tidak ada yang terjadi di dalam hari itu. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali hal-hal mulia yang terjadi. Jadi bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan tergantung apakah kita faham dengan kemuliaan bulan Ramadan atau tidak. Nabi SAW yang mengerti betul tentang kemuliaan Ramadan memberitahu kepada kita bahwasanya bulan itu adalah bulan yang agung. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan siangnya berpuasa, dan Nabi SAW menganjurkan di malam harinya diisi dengan berbagai macam ibadah. Lihatlah apa yang diwajibkan, berpuasa. Apa yang disunnahkan, ibadah lain selain puasa. Maka Anda harus betul-betul menjaga apa yang Anda wajibkan dan kerjakan semampu Anda apa yang dianjurkan. Banyak umat Islam yang tidak salat zuhur berjamaah, tidak salat asar berjamaah, tetapi dia salat tarawih berjamaah. Bukan karena salat tarawih itu tidak boleh berjamaah, namun status hukum salat tarawih adalah sunnah dan status hukum salat zuhur adalah wajib. Anda lebih memperhatikan yang sunnah ketimbang memperhatikan yang wajib. Banyak di antara umat Islam yang tidak peduli dengan puasanya. Dia lebih peduli dengan yang lain, apakah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bukan karena membaca Al-Quran tidak baik, namun puasalah yang diwajibkan kepada Anda, bukan membaca Al-Quran. Jaga puasa. Ketika Anda menjaga puasa, Nabi SAW bersabda, as-saimu fi ibadah ma lam yaghtab musliman aw yu'dhihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dituliskan oleh Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu an, bahwa orang yang berpuasa berada di dalam ibadah walaupun tidak berbuat apa-apa, malam yaghtab musliman, selama dia tidak berghibah, selama dia tidak mengatakan, membicarakan kejelekan muslim yang lain, dan dia tidak menyakiti muslim yang lain. Jagalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Jangan sampai
Anda hanya mendapat bonus tapi Anda tidak mendapat gaji pokok. Jangan sampai Anda mendapatkan pahala sunnah tapi Anda tertinggal pahala wajib. Pahamilah agama ini dengan baik. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab yang diminta oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diminta untuk hal yang lain. Yang diminta adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتف بنا والمسلمين وقنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.